Gairah Tante Rani teman ibuku. Bab 2. Sejak peristiwa memalukan itu, kamar Arga terasa berbeda. Setiap ia masuk, ia teringat bagaimana Rani berdiri di ambang pintu dengan senyum samar yang membuat darahnya mendidih. Bayangan wajah wanita itu muncul berulang-ulang. Di tengah makan, saat mandi, bahkan ketika ia mencoba tidur, Rani tidak hanya menangkapnya, ia menikmati reaksinya. Dan itu membuat semuanya tidak lagi sesederhana rasa malu. 2 hari berlalu, rumah kembali sepi seperti biasanya. Ibunya sibuk bekerja, pulang menjelang malam. Arga menghabiskan waktu dengan game, kuliah daring, dan berusaha melupakan insiden itu. Tapi tubuhnya tidak pernah benar-benar lupa. Setiap kali ia membayangkan tatapan Rani, jantungnya berdebar tak terkendali. Siang itu, ketika Arga baru selesai mandi dan hendak membuat mie instan, suara bel rumah berbunyi. Sekilas, ia mengira kurir paket. Ia berjalan santai ke pintu, membuka tanpa berpikir panjang. Dan ketika pintu terbuka, dunia serasa memukul dadanya. Arga, lama gak kelihatan. Rani berdiri di sana. Rambut keriting lembutnya diikat longgar, bibirnya berlipstik tipis warna beri. Dan blus hitam lengan panjang membungkus tubuhnya dengan cara yang terlalu elegan untuk kunjungan biasa. Parfumnya langsung menyerbu, aroma hangat yang Arga langsung kenali. Suara wanita itu terdengar biasa, normal, ramah. Tapi mata itu tidak pernah normal di hadapan Arga. Setiap kali berkedip, ada Kilatan kecil yang seolah berkata, kita punya rahasia yang hanya kita berdua tahu. Arga berusaha bersikap normal. Tante Rani. Masuk Bu. Tante. Rani tersenyum geli melihat kekakuannya. Aduh, santai aja, Arga. kamu selalu gugup kalau ketemu aku ya. Ia melangkah masuk, melewati Arga dengan jarak yang terlalu dekat. Begitu dekat, hingga lengan Rani sedikit menyentuh Arga sengaja atau tidak, Arga tidak tahu. Tapi sentuhan itu cukup untuk membuat tengkuknya panas. Aku mau ketemu mama kamu. Dia ada? Arga menggeleng. Belum pulang kerja. Rani bergumam, kemudian menoleh. Kalau begitu, Tante duduk dulu ya. Ia berjalan ke ruang tengah, Arga mengikutinya. Degup jantung makin keras. Rani duduk di sofa, menyilangkan kaki perlahan, membuat kain roknya naik sedikit. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuat Arga harus berpaling sepat-sepat agar tidak terlihat sedang memperhatikan. Duduk sini. Rani menepuk sisi sofa di sebelahnya. Arga ragu. Cepat. Masa Tante harus duduk sendiri? Akhirnya, ia duduk, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Tapi Rani bergerak setengah sentimeter, lebih dekat. Cukup untuk membuat lengan mereka hampir bersentuhan. Arga, katanya perlahan. Tante mau bilang sesuatu sejak hari itu. Arga menelan ludah. Saya minta maaf Tante, itu nggak sengaja. Saya nggak tahu, pintu kebuka. Rani justru terkekeh kecil. Kamu manis banget, kalau panik begini. Wajah Arga langsung merah. Tante, mau bilang, kamu nggak perlu malu soal itu. Ia menoleh ke Arga. Matanya menatap langsung tajam, hangat, menggoda. Kamu cowok. Wajar kalau punya kebutuhan.
Arga hampir tidak bisa bernapas. Tapi, lain kali, Rani melanjutkan. Suaranya menurun, menjadi rendah, dan berat lebih berat dari 2 hari lalu. Pilih waktu yang aman. Jangan pas rumah terbuka buat tamu. Arga hanya bisa menunduk. Iya. Rani memperhatikan wajahnya dengan senyum tipis yang sulit dibaca. Kamu masih malu banget ya? Padahal, Tante nggak lihat banyak kok. Arga yakin itu bohong. Tapi, ia terlalu gugup untuk menanggapinya. Tiba-tiba, Rani menyentuh bahunya dengan jari telunjuk. Ringan saja, tapi membuat seluruh tubuh Arga menegang. Kamu tahu nggak? Ia berkata pelan. Sejak lihat kamu hari itu, Tante jadi mikir, kamu sudah bukan anak kecil lagi. Arga menoleh perlahan. Maksudnya? Rani memiringkan kepalanya sedikit. Rambutnya jatuh ke salah satu sisi, memperlihatkan leher jenjang yang membuat Arga menahan napas. Dulu waktu kamu masih SMP, kamu pemalu banget. Sekarang, kamu tetap pemalu. Tapi tubuhmu sudah dewasa. Arga menegang. Tante. Rani menatapnya. Lama. Sangat lama. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Bukan tatapan anak teman. Bukan tatapan keponakan. Itu tatapan seorang wanita yang sedang menilai seorang pria muda tanpa berusaha menyembunyikan ketertarikan samar di matanya. Boleh, Tante tanya sesuatu? Rani bertanya. Silakan. Apa kamu malu? Karena Tante yang lihat? Atau karena siapapun yang lihat? Arga tidak bisa menjawab. Nafasnya berat. Rani tersenyum pelan. Lalu melihat ke arah pintu kamar Arga yang tertutup di ujung lorong. Kamu sering di kamar, ya? Arga mengangguk pelan. Selalu sendirian. Ia mengangguk lagi. Rani mencondongkan tubuh sedikit, mendekat. Tante bisa lihat kok, kamu kesepian. Arga mengerjap, tersentuh sekaligus tersindir. Tapi kamu gak harus selalu begitu. Rani menambahkan lembut. Tante Rani, bisik Arga. Tidak tahu harus bicara apa. Rani kembali menyandarkan punggungnya. Tapi kali ini, ujung jarinya menyentuh paha Arga. Hanya sebentar, hanya sentuhan, sambil lewat namun cukup untuk membuat Arga kaget. Ups, Rani pura-pura berkata. Maaf, nggak sengaja. Padahal jelas itu tidak ketidaksengajaan. Arga menoleh. Bingung. Degup jantung berantakan. Rani hanya tersenyum. Kamu nggak marah kan? Enggak. Bagus. Ia mengedip pelan perlahan, penuh makna. Hening mengisi ruangan. Hanya suara jam dinding, detik demi detik seperti penanda sesuatu yang semakin memanas. Rani akhirnya berdiri. Titip pesan ke mama kamu ya, bilang Rani mau ketemu soal rencana reuni. Arga ikut berdiri. Iya, Tante. Saat hendak melangkah keluar, Rani berhenti di depan Arga, sangat dekat. Nafas mereka hampir saling menyentuh. Tante senang bisa ngobrol sama kamu hari ini. Arga hanya bisa menatap. Rani kemudian meraih kerah kaus Arga sebentar, membenarkannya pelan. Gerakan kecil yang terlalu intim untuk hubungan mereka. Sambil melakukannya, ia berbisik. Lain kali, panggil aku Rani saja, lebih enak didengar. Dan sebelum Arga sempat merespons,
Rani berjalan keluar sambil menoleh sedikit dengan senyum yang tajam dan menggoda. Pintu tertutup. Dan sekali lagi, Arga berdiri sendirian dengan tubuh gemetar. Hanya saja, kali ini, yang muncul dalam dirinya bukan hanya rasa malu, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih hangat, lebih berbahaya. Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan latar belakang dan tempat kejadian, semua itu tidak ada unsur kesengajaan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.